Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Yasmin Rahma Oktavia, Alia Barwati Wanda, Dimas Yosananda, dan Muhammad Rizky Ramadhani akan menjelaskan tentang masalah dalam fikih ibadah. Seputar masalah dalam fikih ibadah terbagi menjadi 4. Yang pertama sholat, yang kedua zakat, yang ketiga puasa, dan yang keempat haji. Untuk yang pertama, permasalahan kontemporer seputar sholat. Ada beberapa masalah yang sering terjadi seputar syarat sholat. Yang pertama, lupa bersuci sebelum sholat. Seseorang yang melaksanakan sholat namun lupa kalau dia belum bersuci, maka hukumnya adalah wajib untuk mengulang sholat tersebut, dan dituliskan bahwa hal tersebut adalah ijma oleh Imam Ibnu Munzir, Ibnu Hazm, Imam Ibnu Batal, Imam An-Nawawi, dan juga Imam Al-Iraqi. Yang kedua, tidak ada air untuk bersuci. Seseorang yang tidak mendapatkan air ataupun tanah dalam keadaan yang tidak bisa ataupun dilarang untuk bersuci, misalnya dalam keadaan terikat, terpenjara, atau dalam keadaan yang lainnya, maka dia hendaknya sholat berdasarkan keadaan yang ada dan tidak perlu diulang sholatnya. Ini adalah mazhab Hanbali dan juga perkataan Imam Ashab dan kalangan Malikiyah, yang juga salah satu pendapat dari Syafi'iyah. Yang ketiga, harus suci badan, pakaian, dan tempat. Menurut jumhur fikih, bahwasannya kesucian badan, kesucian pakaian, dan kesucian tempat adalah syarat sah sholat. Yang keempat, kena najis pada saat sholat. Jika pada saat sholat lalu tiba pakaian atau badannya terkena najis, maka apabila dia menghilangkan najis tersebut dan tidak ada bekasnya, maka sholatnya adalah sah. Dalilnya adalah ijma dan dinukilkan oleh Imam Nawawi, Asy-Syafi'i, dan juga oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Yang kelima, jika najis tidak dapat dihilangkan. Seseorang yang tidak mampu menghilangkan najis atau jika najis tersebut dihilangkan akan mengakibatkan mudarat yang besar. Maka yang harus dilakukan adalah bahwasannya orang tersebut setelah dia taharah, maka dia sholat dalam keadaan yang najis, baik yang ada pada pakaiannya maupun pada badannya. Yang keenam, tidak tahu ada najis. Seseorang yang sholat dengan sesuatu yang najis, misalnya dengan pakaian yang najis atau sandal yang najis, dikarenakan kejahilan atau tidak tahu, atau dikarenakan dia lupa bahwa pakaiannya najis, maka sholatnya sah dan tidak perlu mengulang sholatnya. Pendapat ini riwayat dari Imam Ahmad dan juga pendapat Imam Syafi'i dalam Qaul Qadimnya, pendapat lama, dan juga dipilih oleh Imam Ibnu Munzir, Imam Nawawi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syekh bin Baz, dan Syekh Utsaimin. Yang ketujuh, sholat tidak menghadap kiblat. Apabila mengetahui sholatnya menghadap ke selain kiblat, maka ada dua keadaan. Jika dia masih di dalam sholatnya, maka dia berputar ke arah kiblat. Ini adalah pendapat jumhur. Apabila dia mengetahui setelah selesai dan sholatnya, maka sholatnya tidak perlu diulang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yasmin Rahma Oktavia. Yang selanjutnya ada permasalahan kontemporer seputar puasa. Ada 3 masalah yang sering terjadi seputar puasa. Yang pertama yaitu menggunakan obat penghalang haid ketika puasa. Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, datang haid setiap bulannya di sisi Allah memiliki hikmah yang amat banyak jika kita mengetahuinya. Hikmah yang dimaksud adalah bahwa kebiasaan datang haid ini termasuk kebiasaan yang normal, di mana haid ini terjadi untuk
tujuan menghalangi si wanita dari berbagai bahaya yang dapat memudaratkan dirinya. Dalam masalah ini, Syaikh berpandangan bahwa hendaklah wanita tersebut tidak melakukan hal semacam itu. Hendaklah ia menjalankan ketetapan Allah yang telah digariskan pada para wanita. Kebiasaan. Para pakar kesehatan telah menjelaskan efek negatif dari penggunaan obat semacam itu. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, la dhara wa la dhirar. Artinya tidak ada bahaya dalam syariat ini dan tidak boleh mendatangkan bahaya tanpa alasan yang benar. Permasalahan yang kedua yaitu waktu puasa di pesawat. Menurut para ulama di Al-Lajnah Ad-Daimah atau Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia, jika siang hari seorang yang berpuasa berada di pesawat dan ia tetap menjalankan puasanya hingga malam hari atau tenggelamnya matahari, ia tidaklah boleh berbuka puasa kecuali jika telah tenggelamnya matahari. Tenggelamnya matahari di sini dilihat dari posisi orang yang melakukan perjalanan atau bukan dari tempat awal dia berpuasa. Next. Dan untuk permasalahan yang ketiga yaitu berpuasa di daerah yang waktu siangnya sangat lama. Ringkasan Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuts Al-Ilmiyah wal Iftah, Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia. Berkenan dengan waktu puasa di bulan Ramadan, maka tetap seorang muslim yang dikenai kewajiban puasa untuk menahan diri dari makan dan minum serta dari segala pembatal setiap harinya, dimulai dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari di negerinya. Hal ini berlaku selama waktu siang dan waktu malam bisa dibedakan di negerinya, dan total malam dan siang tetap 24 jam. Dan halal bagi mereka untuk makan, minum, berhubungan intim di malam harinya, walau waktu malamnya begitu singkat. Karena seperti dipahami bahwa syariat Islam itu umum untuk seluruh manusia di berbagai negeri. Dan Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakan puasa itu sampai datang malam, dari surat Al-Baqarah ayat 187. Adapun bagi yang bermukim di daerah yang matahari tetap terus ada di musim panas atau tidak terbit di musim dingin, atau waktu siang berlangsung terus hingga 6 bulan, begitu pula waktu malam terus berlangsung selama 6 bulan misalnya. Maka wajib baginya melaksanakan sholat 5 waktu setiap 24 jam. Nantinya diperkirakan batasan waktu masing-masing dengan berpatokan pada negeri yang dekat dengan negerinya, di mana negeri yang dekat tersebut telah terbedakan dalam waktu sholat 5 waktu, 1 dan lainnya. Begitu pula dalam hal puasa, wajib bagi mereka berpuasa Ramadan dengan memperkirakan waktu mulainya puasa dan berakhirnya puasa. Juga waktu menahan diri untuk berpuasa dan berbuka setiap harinya, dengan memperhatikan terbit fajar dan tenggelamnya matahari. Pada negeri yang dekat dengan negeri mereka yang waktu malam dan siangnya bisa terbedakan dari total waktu siang dan malamnya adalah 24 jam. Untuk permasalahan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Rizky Ramadhani. Selanjutnya ialah masalah kontemporer seputar zakat. Ya, pada masalah kontemporer ini terdapat pada poin pertama yaitu zakat pada kerabat dan saudara. Adapun untuk penyalurannya sendiri, zakat untuk kerabat yang masih mempunyai hubungan darah seperti saudara kandung, paman, dan keponakan, selama mereka memenuhi kriteria yang telah disebutkan dalam Al-Quran, yaitu 8 golongan, menurut sebagian ulama diperbolehkan. Misalnya, contoh kita mempunyai saudara kandung yang miskin, ataupun mempunyai paman yang miskin, maka diperbolehkan untuk menyalurkan zakat kepada mereka. Akan tetapi, sebagian ulama tidak setuju terhadap hal tersebut. Dikarenakan menurut mereka apabila kita mempunyai saudara yang miskin, maka mereka adalah tanggung jawab kita.
Maka dari itu kita tidak boleh menyerahkan zakat kepada mereka. Pada poin kedua yaitu zakat pada anak, istri, dan orang tua. Kebalikan dari hal sebelumnya, bahwa menyalurkan zakat seseorang kepada anak, istri, atau orang tuanya, hal ini tentu saja tidak diperbolehkan menurut para ulama, dikarenakan mereka adalah orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Kecuali apabila seorang istri menyalurkan zakat kepada suaminya, maka hal tersebut diperbolehkan. Karena seorang suami bukanlah tanggungan istrinya, tapi sebaliknya, suamilah yang harus menanggung dan menafkahi istrinya. Hal tersebut pernah terjadi pada zaman Rasulullah, yaitu terjadi kepada Ibnu Mas'ud yang mendapatkan zakat dari istrinya karena Ibnu Mas'ud adalah seorang yang miskin sedangkan istrinya adalah seorang yang kaya. Pada poin ketiga yaitu zakat pada pembantu. Adapun orang yang bukan menjadi tanggungan kita seperti halnya pembantu, maka diperbolehkannya untuk menyalurkan zakat. Meskipun kebutuhan mereka semuanya ditanggung oleh majikan mereka, seperti makan, minum, dan tempat tinggal. Akan tetapi, semua adalah bagian dari upah pembantu atas kerja di rumah tersebut, karena kebanyakan orang menggaji pembantu dengan nilai tertentu. Maka dari itu mereka sebelumnya sudah memperhitungkan tentang biaya makan dan lain-lain yang akan diterima pembantu di rumah tersebut. Jadi pada dasarnya tanggungan yang diberikan majikan atas pembantu bukanlah merupakan tanggungan yang sebenarnya, akan tetapi hal tersebut ialah bagian dari gaji, karena para majikan sudah memperhitungkan semua itu sebelumnya. Lanjut pada poin keempat yaitu zakat THR. THR ialah tunjangan hari raya yang mana diberikan oleh instansi atau sebuah perusahaan kepada para karyawan. Karena pada hakikatnya THR merupakan bagian dari penghasilan seseorang, maka dari itu THR yang didapatkan berhubungan dengan pekerjaan sebagai seorang pekerja di perusahaan di mana ia bekerja. Di samping itu, biasanya suatu perusahaan dalam membuat pembukuan sudah memasukkan THR ke dalam perencanaan anggaran pengeluaran yang umumnya dimasukkan ke dalam gaji karyawan, namun diberikan kepada karyawan secara khusus pada hari raya. Untuk itu, para ulama umumnya memasukkan THR dalam kategori penghasilan, bukan hadiah. Dan THR pun yang kita terima dimasukkan dalam kategori gaji dan harus dibayarkan zakatnya sama dengan zakat profesi, yaitu sebesar 2,5%. Membayarkannya boleh secara tersendiri ataupun juga bisa digabungkan dengan gaji yang diterima pada bulan tersebut. Yang poin kelima, zakat harta warisan. Pada dasarnya, kewajiban zakat pada harta warisan tidak pernah ditemukan dalam dalil-dalil atau hadis-hadis Rasulullah SAW. Untuk itu tidak ada yang disebut dengan zakat warisan. Akan tetapi biasanya warisan yang diterima adalah dalam bentuk harta, dan inilah sebenarnya yang dimaksud dengan warisan yang harus dikeluarkan zakatnya, yaitu harta dari warisan tersebut. Itu pun harta warisan tersebut harus dibagikan terlebih dahulu kepada para ahli waris. Setelah itu dilihat juga apakah hal tersebut sudah memenuhi syarat-syarat harta wajib zakat setelah dipegang oleh ahli warisnya, seperti nisab dan haul atau tidak. Jika sudah memenuhi, maka harta warisan tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Jika belum memenuhi, maka harta warisan tersebut tidak wajib dikeluarkan. Adapun sistem perhitungannya adalah sama dengan zakat emas apabila harta warisan tersebut dalam bentuk emas, uang simpanan di bank, ataupun dalam bentuk simpanan lainnya. Jika harta warisan diterima dalam bentuk perusahaan, perdagangan, maka yang dikeluarkan sesuai dengan zakat perdagangan. Begitupun jika harta warisan tersebut dalam bentuk pertanian, maka zakat yang dikeluarkan pun sama dengan zakat pertanian. Pengeluaran zakat dari harta warisan digabungkan dengan harta lain yang akan dikeluarkan zakatnya. Poin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Dimas. 6. Zakat uang pinjaman. Seseorang yang meminjam sesuatu baik dalam bentuk barang ataupun dalam bentuk uang, berarti orang tersebut adalah orang yang membutuhkan. Bahkan orang yang berhutang merupakan salah satu golongan yang berhak menerima zakat. Tapi bukan berarti semua bentuk hutang dapat dibayarkan dari zakat. Menurut para ulama dan beberapa jenis hutang yang menjadikan orang yang berhutang berhak untuk mendapatkan zakat. Untuk yang pertama, orang yang berhutang untuk kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan pokok pribadi dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Kedua, orang yang berhutang untuk kemaslahatan umum, seperti orang yang
mendamaikan dua kelompok yang bertikai. Dan untuk mendamaikan ini ia memerlukan dana. Kemudian ia meminjam kepada orang lain. Mereka itulah orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Adapun orang yang mempunyai hutang untuk bisnis, jika pada waktu jatuh tempo ia tidak mempunyai sesuatu untuk membayar hutangnya, maka menurut sebagian ulama mereka berhak menerima zakat. Namun bagi mereka yang berhutang untuk bisnis, meskipun mereka mempunyai hutang tapi kehidupan mereka sangat berkecukupan, seperti para bisnismen dan para konglomerat yang sebenarnya banyak di antara mereka memiliki hutang. Mereka adalah orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat dan bukan orang yang berhak menerima zakat. Zakat rumah dan kendaraan. Allah telah mewajibkan zakat atas harta yang dimiliki kaum muslimin. Tapi bukan berarti bahwa semua harta kaum muslimin terkena kewajiban zakat. Ada beberapa syarat yang menjadikan harta wajib zakat. Salah satunya adalah harta tersebut harus di luar dari kebutuhan pokok dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok kaum muslimin, maka tidak dikenakan zakat, seperti rumah, pangan, pakaian, kendaraan yang digunakan setiap hari untuk keperluan dan lain-lain. Jadi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok seperti yang telah disebutkan tadi tidak harus dikeluarkan zakatnya. Tetapi menurut sebagian ulama, apabila kebutuhan pokok yang dimiliki melebihi apa yang dibutuhkan, maka di luar yang dibutuhkan itu harus dikeluarkan zakatnya. Contohnya adalah rumah. Rumah merupakan salah satu kebutuhan manusia yang asasi. Dengan adanya rumah, manusia dapat berlindung dari mara bahaya, dari panasnya terik matahari dan dari hujan yang turun. Namun yang dibutuhkan oleh manusia atas rumah menurut pada umumnya hanya satu rumah. Jadi apabila seseorang memiliki rumah lebih dari satu, misalnya memiliki 4, maka sisa dari yang dibutuhkan yaitu sejumlah 3 rumah harus dikeluarkan zakatnya. Begitupun dengan kendaraan. Dengan kendaraan manusia dapat menjadi mudah dan cepat dalam bepergian. Tapi secara umum kendaraan yang dibutuhkan manusia hanyalah satu. Apabila seseorang memiliki kendaraan lebih dari satu, maka sisanya harus dikeluarkan zakat. Dan 8. Zakat untuk anak yatim. Adapun dengan zakat untuk anak yatim, apabila anak yatim tersebut adalah orang yang kaya raya, maka mereka tidak berhak menerima zakat. Tapi apabila mereka anak yatim yang miskin dan membutuhkan, maka mereka berhak menerima zakat yang diambil dari pos fakir miskin. Selanjutnya 9. Zakat untuk guru mengaji. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa penyaluran zakat telah jelas diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu kepada 8 golongan. Adapun penyaluran zakat untuk guru mengaji. Apabila guru mengaji tersebut termasuk salah satu dari 8 golongan yang disebutkan dalam Al-Qur'an, maka berhak untuk mendapatkan zakat. Misalnya guru mengaji tersebut adalah orang yang miskin, maka mereka berhak mendapatkan zakat dari pos fakir miskin. 10. Zakat untuk membangun masjid. Zakat sebagaimana yang kita ketahui disalurkan kepada golongan-golongan yang telah jelas seperti yang diterangkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Namun dalam perkembangannya ada perluasan batasan penyaluran zakat yang dilakukan oleh para ulama. Dengan salah satu sebabnya adalah adanya suatu maslahat yang dimilikinya. Adapun zakat yang dikeluarkan untuk membangun masjid, hal tersebut tidak pernah dilakukan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada sebagian ulama yang memasukkannya ke dalam pos fisabilillah. Tapi dengan syarat bahwa pembangunan masjid dilakukan di daerah yang tidak terdapat sama sekali masjid, sehingga diharapkan dengan adanya masjid akan menjadi syiar Islam. Adapun pembangunan masjid di daerah yang sudah banyak terdapat masjid, maka hal tersebut tidak diperbolehkan karena dana zakat harus mempunyai suatu nilai maslahat yang didapatkan oleh kaum muslimin atau sebagaimana fungsi zakat. Di samping itu, penyaluran zakat untuk membangun masjid di tempat yang sudah banyak terdapat masjid, di satu sisi dapat
memudaratkan yang lain seperti fakir miskin, apalagi jika dana zakat terbatas. Kita tidak mungkin menyalurkan dana zakat untuk membangun masjid. Di sisi lain, fakir miskin yang mempunyai kebutuhan mendesak tidak mendapatkan bagian. Padahal salah satu fungsi zakat adalah mencukupkan dan membantu fakir miskin. Selanjutnya masalah kontemporer seputar haji. Pertama, permasalahan umum, yaitu baik Garo atau Karom masih belum memahami tugas utamanya. Permasalahan yang kedua, pemahaman fikih yang terbatas, belum lagi ditambah dengan karakter yang tertutup. Yang ketiga, malu atau gengsi untuk bertanya dan tidak mau berkoordinasi menjadi permasalahan yang ketiga. Permasalahan yang keempat adalah tidak peka dengan situasi dan kondisi terkini. Dan yang terakhir adalah masih mementingkan egonya atau hanya mementingkan ibadah tanpa mempedulikan anggota tubuhnya dan rombongannya. Next. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, yang perlu Karo dan Karom perbuat adalah melakukan cross-check data, regu maupun rombongan. Apakah ada perubahan atau tidak? Yang bisa terjadi adalah perubahan data tempat atau kamar hotel anggota. Usahakan apabila terjadi permasalahan, bisa diselesaikan di level paling bawah terlebih dahulu. Kemudian saling mengingatkan ke anggota dan berkoordinasi dengan TPHI atau TPIHI jelasnya. Selanjutnya adalah memeriksa data manifest jamaah. Kelengkapan dan paspor sangat penting sebelum melaksanakan rangkaian ibadah haji. Mengingatkan, memastikan dan mengabsen jamaah dalam regu atau rombongannya. Untuk yang terakhir adalah mengingatkan jamaah untuk mentaati atau mematuhi peraturannya yang berlaku saat itu. Dalam menghadapi suatu permasalahan, yang paling penting adalah kesabaran dalam mencari solusi yang terbaik. Next. Ya, sekian dari kami kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.